Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal subhi hadarna fizal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayassallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Miftahul Jannah beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khatib Bilal Gharim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang insya Allah semuanya dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak lepas-lepas bersyukur nih Pak, dipertemukan dengan bulan Ramadan ini aja luar biasa ini. Karena banyak adik beradik kita lah tidak sempat lagi Pak, karena beliau udah berpulang ke hadiratnya Allah. Ada juga yang belum berpulang tapi tidak sempat juga gitu nah. Badan besar, sehat, rezeki banyak, aktivitas luar biasa, tapi mereka belum juga sempat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi kita doakan kepada Allah semoga mereka mendapat petunjuk dan kembali kepada Allah dan taat kepadanya. Baik, kita mulai saja tausiah kita pagi hari ini. Jadi seperti yang kita ketahui, ini udah berapa hari nih Pak? Ada yang 14, ada yang 15 ya. Iya kan? Ada 14, ada 15 ya. Jadi kalau 15 menang semua berarti. Di antara kita ini ada yang 15? Ada ya? Kalau saya 15, kalau yang lain 14, tapi tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai 28 hari baik. Minimal 29 hari. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita ingat masa-masa perjuangan dulu Indonesia, bahwasanya pernyataan bangsa Indonesia untuk merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. Itu baru pernyataan itu Pak. Sebagian kita mengatakan hari merdeka itu tanggal 17. Tidak, itu baru selero gitu Pak. Karena tahun 48, 49 itu agresi Pak. Bertumpah darahan, berpecah-pecah pala itu. Belum kita merdeka itu, masih juga dijajah. Jadi tujuan kita mencapai kemerdekaan itu adalah untuk bisa melaksanakan kajian tentang yang turun pada tanggal 17 Ramadan, yaitu Al-Quran. Jadi kita merdeka dulu, baru kita bisa belajar Pak, yaitu belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran juga tujuannya adalah untuk memantapkan yang 17 rakaat, yaitu sholat 2 waktu di pagi hari seperti sekarang ini, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, dan 4 isya. Nah, 17 daripada rakaat sholat ini adalah untuk menghadapi 17 yang ada di dalam diri kita. Nah, dalam diri kita ini kalau tidak dilawan dengan 17 itu, hancur kita Pak. Jadi dalam diri kita ini ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalim, ada yang munafik. Nah, itu yang perlu kita pahami dengan angka 17. Jadi 17 Agustus untuk mencapai kemerdekaan, supaya lemak kita belajar tentang kitab yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran.
kita pelajari supaya mantap untuk melaksanakan 17 rakaat. Nah, 17 rakaat kita lakukan adalah untuk menghadapi yang 17 macam di dalam diri kita. Jadi ini dimulai dari surat At-Tagabun ayat 2. Jadi surat At-Tagabun ayat 2 itu kira-kira bunyinya begini. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'maluna. Jadi dia itu Allah yang menjadikan kamu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Jadi Allah menjadikan kita ini, di dalam kita ini ada yang kafir, di dalam diri kita ini ada yang beriman. Ini kadang-kadang yang kita lupa. Kenapa kita lupa? Kalau dikatakan mana orang beriman, gampang lah itu. Mana orang beriman? Nah, ini orang beriman semua nih, kan gampang. Tapi seketika mana orang kafir, mulailah kita nunjuk keluar. Kira, oh iya orang kafir itu. Nah itu. Akibat kita punya paham seperti itu, kita lupa dengan orang kafir yang Allah ceritakan yang ada di sini. Nah, itulah kira-kira pagi-pagi itu yang tidak saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu saya hormati, siapakah yang beriman yang ianya ada pada tubuh kita? Kali ini kan sering saya sampaikan di acara kita ini. Ya orang beriman itu tentu orang yang percaya, Pak. Dia percaya itu bukan karena dengar cerita orang, bukan karena banyak baca buku, tapi dia percaya kepada Allah itu memang dia pernah melihat Tuhannya itu, pernah mendengar suara Tuhannya, dan pernah langsung berhadapan dengan Tuhan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nak nengok cerita itu, ya tengok di surat Al-A'raf 172 yang bunyinya wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hazal ghafilin. Kira-kira bunyinya itu. Jadi hendaklah ingatlah. Nah, itu. Ingatlah seketika Tuhanmu mengeluarkan semua keturunan anak Adam. Nah, kemudian mengangkat saksi atas diri mereka masing-masing atau rohnya gitu ya. Jadi ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Ya karena nyo nengok, nyo dengar, nyo beradoan, ya dijawabnya, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Nah, itu persaksian kita dulu. Nah, yang bersaksi ini, yang melihat ini, yang mendengar ini bukan badan Ibu, tetapi roh kita. Nah, roh itulah yang bersaksi, roh itulah yang menyatakan persaksian, roh itulah yang beriman. Dia percaya. Nah, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil itu ruh. Kalau badan ini kan casing, alat kerja, kendaraan roh. Nah, jadi kalau sudah berbicara orang yang beriman, itu yang dimaksud bukan hanya orang Islam. Karena bukan kita yang punya roh ini, orang-orang agama lain juga punya roh, bangsa lain juga punya roh. Dan semua ruhnya itu Allah yang menjadikan. Seperti panggilan berpuasa nih. Kita kira kita yang dipanggil Allah, tidak. Orang agama lain juga dipanggil. Cuman kalau nak puasa, ada rukunnya. Nah, bersyahadat dulu, kan gitu. Nah, sebelum bersyahadat mandi wajib dulu. Baru bersyahadat disaksikan oleh Pak Imam, khatib bil gharim, pemuka masyarakat, dan dibuatkan sertifikatnya bahwa dia adalah mu'alaf yang baru masuk Islam. Barulah dia bisa masuk ke dalam syariat Islam atau melaksanakan puasa tadi. Itulah orang yang beriman, Pak. Ada dalam diri kita nih.
untuk membuktikan dia ada atau tidak itu bagaimana Pak Ustadz? Ya Allah juga yang mengajarkan bahwa ruh itu adalah cahaya. Dalam wujud diri dia adalah rasa. Kalau rasa masih ada dengan kita berarti ruh itu masih ada. Tapi kalau rasa ini sudah tidak ada berarti ruh itu keluar. Contoh waktu kita sedang tidur kan. Kalau sedang tidur mata ada. Baca nengok Bu. Nah, telinga ada, baca dengar. Otak ada, baca berpikir. Hati ada, baca merasa. Ternyata tidak. Karena yang mendengar di telinga, melihat di mata, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati. Waktu itu tidak ada dalam tubuh kita nih. Jadi kalau cerita roh kosong dari tubuh kita ini tiap malam kita alami Pak. Inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul itu dalam surat Az-Zumar 42. Jadi cerita-cerita ini nih bukan cerita-cerita karangan para tokoh-tokoh tasawuf, tidak, memang ada ayatnya. Nanti Bapak Ibu buka dalam surat Az-Zumar 42. Allah yang menggenggam roh orang yang sudah mati, menggenggam roh orang yang masih hidup waktu dia sedang tidur, menahan yang satu karena bangkainya hancur di tanah, melepaskan yang satu karena bangkainya masih tergolek di atas kasur. Sesungguhnya kejadian ini adalah kejadian yang amat besar. Bagi siapa? Bagi mereka yang berpikir. Nah, jadi kalau cerita ruh tidak di tubuh itulah biasa gitu. Tapi Pak Ustadz, kalau roh memang keluar dari tubuh, ngapa kita masih bernapas? Kan gitu. Ngapa masih masih ngigau-ngigau? Kadang-kadang matanya melek tapi kosong. Tegak pula berjalan. Kata orang rumah, ngapo gaek kok gak lain jalan? Awak tadi tidur berjalan buka pintu. Baca dia buka pintu Pak. Pergi ke dalam hutan tuh. Kebetulan ada kawan main domino malam-malam. Woi, tolong dulu bapak kamu tuh ngapo itu? Dah, jadi dikejarlah oleh anak-anak muda tadi diangkek. Pas diangkek bangun dia. Ngapo kamu ngangkek saya? Kata orang rumahnya, woi gaek kau tadi berjalan ke situ. Woi dado saya berjalan ke situ. Kenapa dia tidak sadar kalau dia sedang berjalan ke situ? Karena ruh itu yang sadar saat itu tidak di tubuhnya. Jadi yang menghidupkan dia itu apa? Nah, itulah jiwa. Jadi pada batang tubuh yang satu ini ada namanya jasad, ada namanya jiwa, ada namanya ruh. Nah, itu harus kita pahami. Nah, yang beriman itu adalah ruh. Yang kafir ini siapa? Nah, ini. Siapa yang kafir ini? Jadi Pak Ustadz tidak boleh mengatakan kafir itu tidak boleh. Harus kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Jadi yang kafir itu kata Allah dan Rasul, innal insana li rabbihi la kanud. Ada? Yang kafir itu adalah manusia. Dan kekafiran itu dia saksikan. Keingkaran itu dia saksikan. Nah, mulai bingung kita. Masa manusia Pak Ustadz? Lah iya, Tuhan ngomongnya itu. Cuman kita kok karena belajar Quran ini sekedar baca baik atau terjemahan baik, tidak kita selami ke dalam intinya nian. Alfa kita dengan yang satu ini. Ternyata yang disebut manusia atau an-nasu atau insan atau jiwa tadi, nah itu dia. Itulah yang terbuat dari air sulbi. Air sulbi Pak ya. Nah, dari mana Pak Ustadz tahu? Nah, tengok nanti di surat At-Tariq ayat 5. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia memikirkan, mempelajari, memperhatikan nyotu sayo buek dari apa. Itu Tuhan ngomong dulu. Dari apa manusia itu kamu buek? Jadi kata Allah, manusia itu kami jadikan dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Ya.
Nah, kalau bahasa kitonyo air laki-laki. Atau bahasa pasarnya air mani. Nah, itu. Jadi manusia itu terbuat dari itu, Ibu. Kalau kita bukan dari itu. Kita yang datang dari Allah, yang tadi bersaksi, sampai masanya Allah masukkan ke dunia, Allah masukkan dalam kandungan mak kita, Allah pari di tubuh ini, disimpan di hati. Itu kita. Habis masanya, kita akan keluar dari hati, keluar dari tubuh, keluar dari dunia, balik lagi kepada tempat semula, yaitu Allah. Itu kita. Itulah yang beriman. Kalau manusia dari air tadi. Jadi kalau orang katakan bapak ini memang tidak niat manusia, tidak apa-apa, memang tidak. Manusia itu casing saya, kalau saya bukan. Nah, kan kira-kira gitu. Tapi kalau kita tidak tahu, marah. Apa tadi? Kau katakan aku bukan manusia, marah. Padahal kalau kita tahu kita siapa itu manusia, malu kita mengatakan kita manusia. Manusia itu casing. Alat kerja kendaraan kita. Jadi MANUSIA itu namanya. Kalau itu adalah tubuhnya. Manusianya mana Pak Ustadz? Manusianya ada di balik tubuh, ada di balik nama, tersimpan di dalam jantung. Kalau ruh tadi tersimpan dalam hati. Jadi jantung dan hati itu dekat. Tiap harinya belago tuh. Yang beriman kayak manusia itu belago. Kenapa? Karena manusia itu adalah yang kafir. Timbul pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, jika air sulbi tadi ditatap, dipandang, diteliti, ternyata di dalamnya ada makhluk kecil. Itu ahli kedokteran sudah menemukan itu. Namanya spermatozoa. Spermatozoa itu ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin bapak tahu. Palanya kayak telur ayam. Badannya panjang, pakai ekor cambuk. Dia sudah hidup, bernapas, berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Seketika dia sudah bertemu dengan ovum atau telur perempuan di dalam rahim. Jadi ini telur, ini dia ngejar, terus masuk. Setelah masuk bersatu telur perempuan dengan sperma tadi. Sebenarnya yang masuk itu bukan spermanya, Pak. Tetapi setelah dia sampai di telur tadi, sperma tadi mecahkan palanya. Pertama kali ekornya putus. Kedua badannya putus, yang ketiga pecah palanya, ada titik kecil itu yang dimasukkan ke dalam telur perempuan. Itulah cikal bakal tubuh itu, kecilnya, enggak pacak ditengok dengan mata kepala. Jadi setelah dia masuk ke dalam telur tadi, dia belah 2, belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Nanti dia akan menjadi 33. Kapan? Seketika Allah memasukkan roh ke dalamnya. Jadilah dia 33. Nah, inilah asalnya kenapa kita wiritan pagi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu jumlahnya 33. Itu namanya sedekah tubuh. Nah, jadi kalau tubuh ibu nak bersedekah, rajin-rajinlah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap sudah sholat itu 33 kali. Jadi ada sejarahnya kalau itu. Sudah. Jadi balik cerita tadi. Ketika sperma itu dia hidup, dia bernapas, dia berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Kan pada waktu itu kan roh belum masuk. Lalu siapakah yang hidup dalam spermatozoa tadi? Yang hidup dalam spermatozoa tadi itulah yang disebut dengan an-nasu, insan, jiwa atau manusia tadi. Itulah dia. Jadi selama 4 bulan 9 hari dia berkembang rahim perempuan, yang roh tadi belum masuk, belum. Nah, pas 4 bulan 10 hari barulah sumasawahu wa nafakhu fihi miruhihi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika aku lihat, kata Allah, batang tubuhmu sudah mulai sempurna dalam kandungan makmu. Nah, aku tiupkan roh ke dalamnya. Itu usia 4 bulan 10 hari. Apa yang terjadi? Si jiwa tadi,
Si an-nafsu tadi, si insan tadi, si manusia tadi protes dia. Dia tidak mau. Kenapa? Karena berbeda asalnya dan berbeda sifatnya. Nah, kasus protes ini, kisah protes ini, itulah yang ibu-ibu ngidam itu, Bu. Kadang-kadang ndak mangga mudo, musim mangga laida. Tengah malam minta es pokat sama suaminya, ndak dibelikan, marah, ngamuk-ngamuk. Ada pula yang makan bre aja. Ada yang makan kopi, ada yang makan sabun aja. Iya. Kenapa seperti itu? Itu perwujudan daripada protesnya insan tadi, an-nafsu tadi, jiwa tadi, manusia tadi terhadap kehadiran roh. Mulai dibelago tuh. Jadi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau memang tubuh mungil itu adalah cikal bakal tubuh kita, yang hidup di dalam itu namanya manusia atau an-nafsu, itu dibuat dari apa? Berkata Rasul, an-nasiru, aku yang tahu rahasianya, kata Rasul. Iyo, kami tahu, engkau yang tahu rahasianya, makanya kami tanya. Maka dijawablah oleh Rasulullah, manusia itu tercipta dari 4 anasir. Pertama dari anasir angin. Jadi bukan angin, Bu, ya. Anasir angin itu rohnya angin. Jadi angin itu punya roh itu. Kalau tidak punya roh, tidak mungkin Allah bisa perintah waktu zaman Nabi Hud, puting beliung. Nah, memang dalam penemuan teknologi mengatakan itu adalah tekanan udara atau suhu. Tapi Allah berkata tidak seperti itu juga. Itu diperintah. Kalau ada perintah walaupun tekanan udara cak mana juga dia tidak ada apa-apa. Jadi angin itu ada rohnya, nama roh angin itu roh rehan. Sifatnya buruk. Pantang kelintasan. Tak pacak neng orang kayu dikit, orang pintar dikit, orang berhasil dikit, begalau dia, Bu. Kacau di hatinya, timbul bencinya, iri. Padahal orang kaya tuh dengan usahanya dia. Ngapu bapak bencinya nih? Cepat dek nih beli mobil dia sebentar. Ya biarlah kan duit dia, ngapu bapak ribut. Nah itu yang ribut itu siapa tuh? Itulah roh rehan tadi. Itu. Lalu manusia itu terbuat kata Rasulullah dari anasir air. Bukan air, anasir air, rohnya air. Namanya roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan. Dan tidak dikecilkan orang salah. Dan tidak dikecilkan orang bodoh. Pokoknya pintarnya itulah, yang padeknya itulah, yang paling sucinya itulah, yang benarnya itulah. Orang lain salah galuh. Nah itu, ada lah situ, Pak. Aduh. Itu sifat roh rahmani, anasir air. Sudah itu, manusia itu terbuat dari anasir tanah, roh tanah. Jadi gempa bumi ini kata kawan lempeng. Lempeng juga tidak akan patah kalau dipinta oleh Allah patah. Kenapa? Ada rohnya. Nama roh tanah itu roh jasmani. Itu. Sifatnya lakus pantang kekurangan. Kayu lah sudah, bepangke sudah, gaji besar, deposito banyak. Masih juga nak ngerogot yang kecil-kecil. Gitu. Nah, kalau saya sering memisalkan, waktu kita kecil-kecil dulu, ayah kita beli duku 2 kilo. Nah, bagi ke adik-adik. Oh, siap ya, siap. Nah, bagi kita. Yang banyak siapa? Tukang bagi. Rata-rata orang mengatakan tukang bagi yang banyak. Ngapa tukang bagi itu banyak? Karena dia berkuasa. Nah, menentukan. Kamu tidak sudah ambil lagi ya. Ya daripada dapat. Nah, itu sifat rakus pandang kekurangan ada pada manusia. Yang keempat kata Rasulullah, manusia itu terbuat dari anasir api. Pantang tersinggung. Nah, pantang tersinggung dan tidak kalah. Nah itu. Pernah tersinggung, Pak? Pernah tersinggung, Bu? Nah, kita lupa. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang tersinggung tadi sebenarnya bukan sifat kita. Bukan sifat kita, itu sifat manusia. Sifat insan, sifat jiwa, sifat yang kafir kepada Tuhan. Tetapi itulah yang kita pakai tiap hari.
Padahal kita tuh bukan dia bukan kita. Ini yang dijelaskan dalam agama. Harus jelas itu. Makanya kata Nabi, janganlah kamu itu pantang kelintasan. Ya biarlah orang kaya kan dengan usahanya. Tidak boleh iri dengki. Ada kan? Nah, sudah itu jangan membanggakan diri. Jangan sombong. Jangan angkuh. Ada kan? Jangan mengambil hak orang. Ada kan? Jangan gampang tersinggung, jangan marah. Ada kan? Itu maksud Nabi itu mengatakan, itu bukan sifat kamu, jangan dipakai, itu intinya. Itu. Nah, jadi 4 sifat tadi digabung memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. Nah, itu dia. 10 tambah 4 berapa, Bu? 14. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Sama dengan 17. Itu ada dalam diri kita. Dia adalah sifat manusia. Yang dianya ada di jantung kita. Khusus manusia ini, Allah buatkan suatu surat namanya An-Nas. Ada? Makanya saya baca ayat itu tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, sampaikanlah hai Muhammad, kecekkan kepada kaummu itu, berlindunglah kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Dari apa? Dari apa? Min syaril waswasil khannas. Daripada kejahatan yang memunculkan waswas ada pada manusia. Kejahatan dari itulah 17 sifat. Wujudnya was-was, ragu-ragu. Ada pada manusia. Cerita tadi. Di mana Pak Ustadz letak sifat was-was itu? Pak Ustadz apa aja jawab? Allah juga yang menjawab. Alazi yuwaswisu fi sudur. Nah, kan dijelaskan terangnya itu. 17 sifat tadi yang munculkan was-was tadi ada dalam dado kamu, kata Nabi. Di sini dia. Sumbernya minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Siapa manusia? Lah saya ceritakan tadi. Siapa jin? Nah, jin itu dalam bahasa Arabnya adalah sesuatu yang ada, terasa, tersembunyi. Itu jin namanya. Mana dianya Pak Ustadz? Nah itulah sifat 17. Itu jin. Karena dia menyertai kita kemana kita pergi, namanya menjadi jin korin. Atau jin yang selalu menyertai kita. Nah itu yang perlu kita pahami dalam bulan Ramadan ini. Ini besar persoalannya Bapak Ibu yang saya hormati. Besar persoalannya. Terjadinya perang Badar di tanggal 17 Ramadan waktu itu, ya, antara Rasulullah dengan kafir Quraisy, itu gara-gara yang 17 macam itu. Apa alasan orang Quraisy itu musuhin Nabi Muhammad? Yang tidak lemaknya pemimpin Quraisy itu paman Nabi, kakak bapaknya. Siapa itu Abu Jahal? Siapa Abu Lahab? Kakak baknya Abu Lahab tuh Nabi Muhammad tuh paling sayang, kemana pergi penakan ini dibawa kemana-mana. Paling sayang nanti. Tapi setelah Nabi Muhammad menyatakan ke Rasulullah, siapa yang nomor 1 melawan Muhammad? Ingat sejarah itu? Seketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy, pamannya, ponakannya, sepupunya, adik beradiknya, keluarga kaumnya, beliau tegak di atas batu. Apa kata Rasulullah? Saudara-saudaraku, kalian kenal siapa aku? Kenal, anak Abdullah, anak Aminah, penakan lanang ini. Ditunjuk Abu Lahab ke Abu Jahal. Oh yo, penakan saya tuh. Kalian tahu bahwa gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya itu kalian memberikan kepada saya? Tahu, kami yang ngasih ke Anda itu. Tahu. Nah, seandainya saya katakan di balik bukit itu ada pasukan nak menyerang kita, apakah Anda percaya? Percaya. Betul? Betul. Kenapa? Karena kau tidak pernah ngicu. Jadi Nabi itu tidak langsung menyampaikan ayat itu, tidak ada. Oke, siap, siap.
Kali kau dengarkan. Dengarkan yo. Aku ini diutus oleh Allah untuk memperbaiki pribadi kalian supaya kalian menjadi baik. Aku adalah Rasulullah. Oleh karena itu, nyatakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa ana Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan ditanyakan ke kafir Quraisy, dia ngerti itu. Dia paham. Jangan kita katakan tidak tahu. Nah, tengok sejarahnya sewaktu Abraha nak nyerang Ka'bah. Sebelum dia nyerang Ka'bah itu, datuk Nabi itu Abdul Muthalib namanya. Ada 100 ekor onta beliau itu dirampas oleh Abraha. Nak digulainya, dijadikan santapan. Datang Abdul Muthalib ngecek, ngapa kamu ambil? Itu punya kami. Tak patut Anda raja kok dibiarkan kaumnya Anda mencuri, mengambil, merampas hak kami. Ya, kami ini sebenarnya tidak pula penting ini nih. Kami itu nak ngancurkan Ka'bah tuh. Nah, kalau itu urusan lain. Itu Ka'bah itu urusan Allah, bukan urusan saya. Terserah kamu. Tapi kambing ini onta ini balikkan. Oke. Tapi dengan catatan dengan ada perlawanan. Tidak. Betul. Abdul Muthalib tidak mau melawan karena dikit. Kalah dengan tubuh itu. Diambillah unta tadi. Dibalikkan, dimasukkan kandang. Semua kaum disuruh berselindung di balik bukit, nengok dari jauh. Tapi Abdul Muthalib datangi Ka'bah tadi, dipeluk Ka'bah tadi, sambil nangis. Ya Allah, sambil gemetar. Selama ini Ka'bah Engkau serahkan dengan kami menjaganya. Tapi kali ini kami tidak bisa menjaganya, ya Allah. Kami tidak kuat menghadapi mereka, ya Allah. Kami kembalikan ini rumahmu, ini kembali kepada kamu, ya Allah. Nangis berurai air mata sambil gemetar. Abdul Muthalib paman Nabi yang kata kita kafir itu. Kita yang beriman, yang Islam, tidak pernah gemetar itu nangis. Dia ada. Itu saya katakan kenapa kalau cerita Allah jangan ditanya atau itu. Tapi pas anna Rasulullah bermasalah. Aku adalah Rasulullah, bermasalah bagi kaumnya. Kenapa bermasalah? Karena Muhammad ini pasti diikuti orang banyak. Orangnya ganteng, ramah, lembut, jujur, pemurah, pemaaf. Pasti diikuti orang banyak. Ujung-ujungnya kalau jabatan kau hilang. Nah lah mulai cerita. Itulah persoalannya Bapak Ibu saya hormati. Dasarnya itu. Mereka tidak mau dilintasi. Mereka tidak mau direndahkan. Mereka tidak mau dirampas haknya. Padahal Nabi tidak nak hijaukan itu. Nak kamu nak kayo-kayolah kamu. Nak hebat-hebatlah kamu. Aku tidak donda itu. Aku minta kamu tuh taat kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai selero liar kamu tuh berjalan terus. Zaman dulu kan tidak ada presiden, Pak. Tidak ada gubernur, tidak ada wali kota, tidak ada bupati. Jadi siapa yang gerot, siapa yang kayu itulah presiden. Apa kata tubuh itu itulah hukum. Makanya waktu itu perempuan ini adalah permainan. Marah dengan bini, marah dengan orang lain, balik ke rumah, tidak berani melawan orang lain, bini ditangani. Berjudi, kalah habis duit, bini ditaruhkan. Kelak kalau berperang, kelak kalah, yang dikorban bini, anak gadis. Makanya timbullah pemikiran mereka daripada anak kita ini nanti menjadi beban batin kayak kita, ya kata suaminya. Kalau dia lahir kelak, kalau Tino kita bunuh baik. Itu sebabnya. Karena Tino itu luar biasa, jatuh-jatuhnya. Itulah yang anak dirubah oleh Nabi dengan agama Islam. Jadi itu tadi, itu yang menjadikan mereka memusuhi Nabi. Nabi itu orang baik. Ini dah kita baru ustaz. Bingung saya, kenapa? Saya ini baik di masyarakat, tidak pernah ngucap-ngucap orang. Tapi orang benci juga. Bapak Nabi pun bukan? Bukan. Nah, lagi Nabi Muhammad dibenci orang, apalagi Bapak. Harus ngerti itu. Jangan heran. Saya ini baik, Pak. Siapa lagi? Saya bantu. Tidak pernah ngucap orang, tidak pernah ngupik orang. Tapi orang masih juga benci ke saya. Ibu Nabi bukan? Bukan. Nabi Muhammad jadi benci orang, apalagi ibu. Biasa itu. Kenapa? Ada penyakit hati dalam dada mereka. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang pantaklah. Itu sumber. Nah, itulah sebabnya kenapa turunnya surat Al-Baqarah 183 yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu. Apa sambungannya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang beriman, nah ingat kata-kata hai orang beriman ini Ibu
Bapak, itu baru sebatas nama ruh. Belum aktif. Belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji. Masih dalam kondisi nol. Makanya disuruh, hai orang beriman, hai mukmin, hai roh, dirikan sholat ya. Nah, hai orang beriman, hai mukmin, hai roh, puasa ya. Jadi orang beriman itu definisinya adalah nama ruh di saat ruh belum punya aktivitas. Kalau kita kan bingung, orang beriman yang mana, orang muslim yang mana, orang mutakin yang mana. Jadi orang beriman itu adalah nama daripada ruh. Seketika dia aktif dalam berbuat kebaikan namanya mutakin, seketika dia sukses namanya Islam. Kalau kita nih belum Islam. Lah Pak Ustadz, masa kita belum Islam? Berani kan Pak Ustadz ngomong itu? Lah ibu-ibu juga yang ngomong itu. Bapak juga yang mengatakan itu. Hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Adalah kami ini baru ndak jadi Islam, tapi kami tidak musyrik, makanya kami beribadah. Bagus kata Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Kalau kamu takwa, kamu akan selamat. Kita ini baru ndak menjadi Islam, belum Islam. Kalau Islam kepada kita surga itu. Itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya hormati, as-saum di situ artinya menahan, memenjarakan, membelenggu. Jam berapa? Membelenggu. Membelenggu apa? Membelenggu setan. Berarti kita ni kenal setan, tahu ke setan. Makanya Allah suruh kita nangkok setan, membelenggu setan, memenjarakan setan. Karena kita tuh mestinya tahu setan itu mana. Tapi nyata tidak tahu juga. Bu, pernah nengok jin? Belum. Nengok iblis? Belum. Nengok setan? Belum juga. Cak mana kita nak membelenggunya? Makanya perlunya pengajian-pengajian seperti ini untuk menjelaskan bahwa jin tadi, dulu kan pernah saya sampaikan tuh, seketika hati kita ini mulai galau, nengok kawan kita beli mobil, saya contohkan kemarin tuh Pak Ustadz Apriandi ya, Pak Apriandi beli mobil, wah mulai hati gitu, cak padeknya Ustadz itu, awak gaji kecil, misalnya gaji saya beli mobil saja, mulai. Pak Apriandi beli mobil dengan duit dia, ya apa kita yang kena? Itu jin sedang mengamuk. Ibu ya. Tidak tahan, menahan perasaan jengkel, iri, dengki tadi. Keluarlah dia dari suara kata. Kalau tadi tersembunyi, sekarang tidak tersembunyi lagi. Mulai keluar untuk suara kata. Ngecek kita tahu. Tahu tak kamu Pak Ustadz lah beli mobil? Ya tahu kenapa? Dari mana dia dapat PT? Kan dia cuma seorang guru. Gini. Mulai. Ya mana tahu kita, Bu, namanya rezeki orang tahu kita. Masa dah tahu kau? Iya dah tahu nih saya. Apa yang terjadi? Tambah jengkel ibu kau tadi, karena tidak direspon. Pindah lagi ke orang lain. Kalau cocok, nah cocok. Wah, cocok semasukan. Kata lakinya, tolong beli itu ya, aku tunggu. Yo, tahu lamunnya, marah-marah lagi. Kemana bayi kau? Itulah mamang tadi lamonian, ditunggu-tunggu, juga datang. Padahal dia menggunjing orang. Kalau laca itu ibu, namanya iblis. Nah keluar untuk suara kata itu iblis. Seketika dia mulai masuk dalam bentuk perbuatan, tindakan untuk menghancurkan Pak Ustadz tadi. Katakanlah yang saya contohkan dulu kan. Pak Ustadz ini kalau subuh misalnya ke masjid lain kan, misalnya begitu. Apa kata bapak tadi? Nak, kau beli paku, cak sekilo. Untuk apa Pak? Kau beli baik, ukuran segini. Oleh anaknya dibeli. Rupanya bapak tuh nyiapkan papan di rumah. Dipakui, tak. Dua buah papan berpaku kan. Nah, sudah besar pula kau letakkan papan ke di bawah bannya Pak Ustadz. Lah Pak, jangan Pak, nanti bocor. Kau jangan main cerita, kau pasang. Tapi kan berdosa Pak. Oh, dah. Kau pasang. Pasang. Anak kecil, pasang. Mulailah bapak tadi ngincer dari rumah, dibuka jendela dikit. Wah, kenapa Pak Ustadz kau ngidupkan mobil? Naik Ustadz, manaskan mobil. Nah mulai. Nah Pak Ustadz sudah mulai naik mobil. Jangan orang rumahnya. Mobil jalan, tiba bes kempes. Kata Pak Ustadz, ngapa kempes? Tengok, ada paku di bawah. Kata beliau yang masang paku tadi, alhamdulillah. Senangnya Bu, nengok orang celaka. Kalau bahasa kita SMS Pak ya. SM itu senang melihat orang susah melihat orang senang.
Nah itulah yang setan. Nyato bu, nyato. Makanya Allah katakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ala tabdu syaitan innahu lakum adu mubin. Benarlah Allah itu. Aku lagi ngecek ke kamu wahai anak Adam, jangan ngikuti perangai buruk dalam dadamu itu. Sesungguhnya bagi kamu itu setan itu nyato. Siapa setan itu? Kita itulah. Kapan? Seketika sifat buruk, perangai buruk ini dilampiaskan untuk perbuatan. Itulah yang perlu dibelenggu, diasaumi, yang disebut dengan istilah puasa di bulan Ramadan. Oke bu? Nah, biar kamu tidak lupa kata Allah dan Rasul, sebelum fajar makan minum dulu. Kelak jangan lagi makan minum yo, apalagi bertemu istri siang-siang, tidak boleh. Kecuali beduklah berbunyi. Nah itu tanda puasa namanya tuh. Tidak makan, tidak minum, tanda puasa. Yang puasa itu yang mana? Yang nahan rasa yang tidak baik itu. Di kita tidak. Pagi-pagi sahur sampai di tempat rumah makan, di warung-warung, tempat beli sayur, sampai tempat kerja, lah mulai kita berceramah. Lah kalau ceramah ini tentang agama, lemak kuliah, itu menceramahi orang tentang orang, mengupek maksud itu. Tidak sadar dia apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dalam berpuasa. Batal puasa dia itu. Gagal puasanya itu. Kenapa? Karena dia ngira puasa itu menahan lapar dan haus itu saja. Padahal yang paling penting yang menahan ini lah. Sifatnya tidak baik. Makanya kata Nabi, alangkah banyaknya orang-orang itu yang berpuasa tidak nyodape apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Nol. Cak mana nak Idul Fitri kalau cak ini? Idul Fitri itu ibu tahu apa? Kembali kepada kesucian. Dikit lagi bu ya. Ya pak, dikit lagi. Jadi kata Rasulullah, Ramadan itu kalau tidak 30, 29. Jadi boleh kita mulai puasa hari Sabtu, boleh Minggu. Kalau tidak 30, 29 kata beliau. Jadi tidak ada masalah. Tapi Allah dan Rasul tetap membagi itu 10 3 kali. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Jadi 10 pertama itu kata Rasulullah, bagi mereka yang berpuasa. Ingat ya, yang berpuasa. Kalau yang berpuasa tapi ngupek gunjing juga tidak dianggap berpuasa itu. Bagi mereka yang berpuasa, 10 hari pertama itu Allah turunkan rahmat. Allah berikan kasih sayang dan kecintaan. Jadi walaupun kita lapar, haus, capek, tapi kita riang. Kenapa? Jiwa kita ini terikut oleh ruh kita ini bahagia karena Allah sayang dengan kita. Riang. Gitu. Nah, sebelum itu Allah jengkel kayak kita. Karena nengok Allah kita tuh litaknan oleh Allah. Waduh litaknya ini 10 hari pertama. Allah ibu nengok kita, maka dikasih sayangi. Kemudian 10 yang kedua, hari ke-11 sampai 20, itu dosa-dosa kita diampunkan pak. Jangan tidak diampunkan. Kita lah litak, lah capek. Orang buat jengkel, orang buat ribut. Orang buat ribut orang rumah pak. Marah saja kawan ini. Nah, kita tidak melayani, wajar dia marah bu. Itu pak ya, karena dia capek. Bangun pertama kali, ngurusi makanan, nyuci piring, nyuci kain, anak jengkel pula dan macam-macam. Jadi kita harus ngerti. Itu. Jadi kalau kita banyak sabar menghadapi persoalan, 10 yang kedua kata Allah dan Rasul, diampunkan dosa-dosamu, dosa kecil, dosa besar, sengaja dosa, diampunkan dosa-dosamu. Dah. Hari yang ke-21 sampai ke-30 atau 29, itkum minan nar. Aku bebaskan kamu dari azab neraka. Kenapa? 10 hari lah dikasih sayangi. 10 hari kemudian dosa lah diampuni. 21 dan dosa lagi bersih. Wajar kalau Allah berkata, aku bebaskan kamu dari azab neraka. Mati saja belum, masuk neraka belum, dibebaskan dari azab neraka. Inilah kemenangan kita hari ini bertemu dalam bulan Ramadan. Sanak-sanak kita tidak lagi bertemu karena lah lewat. Mudah-mudahan kita diampuni dosa ini. Tapi apa boleh buat di malam qadar? Kata Allah, nah kacau kamu nih. Lah dikasih tahu, jangan kamu ikuti setan. Setan tuh gak itu nyato adonyo, masih juga. Tak jadi dapat 3 macam tadi.
Kata kita, ya Allah kami lalita nih, cak mana caranya? Tidak marah cak mana? Orang rumah tuh ngomel terus, lah itu. Sudahlah kata Allah. Kini begini aja. Kamu ndak 3 macam tadi dikasihi, diampuni dosa, dibebaskan dari neraka, mau? Mau ya Allah. Oke. Kalau memang mau, minta beres 10 canting, uang 35.000. Namanya zakat fitrah. Kalau kami udah kasihkan duit 35.000 atau beres 10 canting, cuman ya Allah, udah saya okekan tadi, saya teken. Nah, itulah kenapa tanggal 1 Syawal semua kita Idul Fitri kembali kepada kesucian. Cak mana dulu kita dilahirkan, walaupun kita lah gaya umur 70, tapi roh kita bersih cak bayi dulu. Itu ceritanya Bapak Ibu. Karena hari jam 6 cukup, tak? Cukup Bu ya. Mudah-mudahan umur panjang. Masih ada sekali lagi ya Pak ya. Nah, kita bertemu lagi di Sabtu sebulan depan mudah-mudahan. Lebaran enggak? Yalah kapan-kapan kita ketemu lagi, kita cerita lagi tentang ilmu hakikat. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta maaf. Mungkin ada yang salah, yang janggal, yang nyenggol-nyenggol. Namanya kita pengajian kan. Dan lebih lagi saya minta maaf, biasanya ada tanya jawab Bapak Ibu, tapi saya tahu kita puasa, mungkin ada nak tidur dulu dan sebagainya. Akhirnya saya tutup dulu pengajian kita ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.